Bisakah dia datang dengan percaya diri yang sama? Bahwa tangan kanannya itu akan bisa punya accuracy, speed, dan power yang sama seperti dulu lagi. Jadi di One Pride ini yang lagi heboh itu isunya apakah Theo sama Ahong bakal rematch lagi. Tapi kan sekarang Ahong harus ketemu Munster. Terus habis itu apa namanya? Theo harus ketemu M. Theo harus ketemu M. Iya. Tapi kan juga sekarang masih vague gitu ya. Kayak Theo sama M masih belum tahu. Yang pasti ketemu kan Ahong sama Munster. Itu Ahong sama Munster kayaknya nggak seberat itu kalau kita harus menganalisis ya. Karena cuman faktor X aja sih. Karena Munster udah lama gak main juga. Ahong juga udah lama gak main. Kita gak tahu aja nih apakah fightnya bakal ya KO-KOan. Apa ternyata tiba-tiba Ahong ternyata gabut nonton BJJ Fanatics jadi jago kan gak tahu. Imanari roll ya kan. Iya. Atau ternyata dia beli dynamic striking terus ngerti angle. Langsung rapi kayak ini kayak abis dari Sanford MMA gitu kan kita nggak tahu ya gitu. Bisa jadi. Iya. Kalau sebagai Mas Bram gitu waktu itu kemarin ngomong di Theo juga Mas Bram juga belum tahu ini kan banyak faktor X nih. Sekarang udah ada have you made up your mind gitu apakah fight ini akan mengenai Theo atau mengenai Ahong? Mengenai fightnya Ahong lawan Munster. Ahong lawan Munster itu susahnya gini. Sebetulnya lebih banyak itu di Ahongnya. Sekarang gini, kenapa? Ahong itu kalau menurut lu bayangin aja nih, ini kayak misalnya Jose Aldo atau lu lihat bandingin jauh ya bandingannya. Lu lihat orang-orang kayak Jose Aldo. Ya benar-benar. Orang yang lama nggak dikalahin itu siapa? Jose Aldo. Yang ekstrim ya, Jose Aldo. Terus habis itu lu lihat lawan kayak si lawan Jose Aldo. Terus habis itu ada lagi kayak Ronda atau ya. Nah orang yang kemudian bisa menang terus habis atau ini Spider Silva. Nah Spider itu orang kalau sudah menang berkali-kali itu sepertinya itu mentally ada seperti dia itu datang dengan percaya diri bahwa dia itu tidak terkalahkan. Bukannya partially mungkin sebagian bisa dibilang jumawa orang kalau mau bilang. Tapi kepercayaan diri itu bahwa dia tidak terkalahkan ada saat di belakang kepalanya dia. Itu kan akan jadi bagian dari permainannya dari kondisi mental state-nya dia. Nah kalau terus habis itu dia mendadak kalah apalagi kalahnya KO. Itu berpengaruhnya seperti apa? Kita lihat Jose Aldo bisa broken sampai kayak begitu setelah dia kalah. Bukannya dia bukan orang jarang loh bisa kalah terus habis itu knock out sampai nangis begitu. Di belakang itu. Nah, terus habis itu terus kita juga lihat Anderson Silva setelah pertama, kedua dia nggak pernah balik lagi seperti kayak dulu lagi. Pakai pakai PEDs lagi. Ya, itu. Iya. Itu. Nah, sekarang balik ke Ahong. Nah, apakah Ahong itu bisa ada pengaruh seperti ininya enggak? Itu menurut saya hanya nanti pada saat performance kita tahu. Bisakah dia datang dengan percaya diri yang sama? Bahwa tangan kanannya itu akan bisa punya accuracy, speed, dan power yang sama seperti dulu lagi. Luar biasa, senang banget ya pertanyaannya. Bung Bram nih selalu mantap gitu loh. Selalu on the point. Selalu on the point. Nice. Kalau buat untuk fight yang tanggal 6 Februari nih, ini juga ada semi beef, semi ada masalah lah ya mereka sempat di pas kemarin Brando lawan Daniel Chandra, bukannya berantem sama Daniel Chandra tapi malah berantem sama Billy Pasolatan ya. Jadi Billy Pasolatan akhirnya ketemu Brando nih. Karena Brando kemarin finishnya cepet ya, nggak ada damage jadi makanya fightnya bisa. Via guillotine choke ya? Via guillotine choke gitu dengan Daniel Chandra yang mungkin terlalu greget gitu lihat Brando kali ya. Soalnya jadi keinget gue kan Brando ini dulu ya, kembangan dulu ya. Nah itu kalau gue jadi Daniel Chandra gue langsung lari kayak Mas Vidal langsung flying nih. Iya tapi ya nggak begitu, mungkin mikir sportif kali ya gitu.
Jadi kita sekarang oper ke main event nih gitu. Just secara Ahong nih kan udah, itulah pertanyaannya, apakah pertanyaan itu akan terjawab nanti di fight-nya dia. Tapi kalau untuk Billy lawan Brando nih, Mas Bram, tanggapannya bagaimana? Gini, aku akan nge-quote Gunawan aja. Gunawan. Ternak lele. Gunawan waktu itu saya tanya, Gunawan itu, Mas Gun, Cak, kenapa kamu menurut Mas Gun kenapa kok terakhir kalah lawan Billy? Oh jadi actually Mas Bram ngobrol sama Mas Gunawan setelah setelah fight apa? Kira-kira sebulan yang lalu ada. Oh iya. Ada di ngobrol seru itu ada. Oh iya. Jadi ada sempat kita ngobrol. Dia menurut saya ini jawaban yang bikin saya makin ngefans sama Gunawan. Dia bilang, saya nggak ngomong banyak, dia yang mempersiapkan diri lebih baik daripada saya untuk fight itu. Nggak pakai nggak banyak nggak banyak basa-basi. Nggak ada basa-basi, nggak ada alasan lah dia ya. bilang dia yang persiapannya lebih baik. Mantap. Nah sekarang kalau saya bilang dari skill level kita lihat Brando lengkap lah dua-duanya, dan Billy semakin lengkap. Dan perkembangannya juga bagus. Perkembangannya saya lihat trajektorinya lebih bagus perkembangannya. Lebih ada. Mungkin nggak karena karena groundnya dulu lebih sedikit jadi perkembangannya lebih kelihatan. Karena learning curve-nya lebih bagus. Karena lebih rendah starting point-nya. Saya nggak, mungkin. Billy itu di camp apa ya dia? Ada yang tahu nggak kali ya? Tornado MMA. Tornado MMA Iya, di iya. Manado. Nah, dan waktu itu saya tanya, emang kok ground game-nya bisa maju? Ada yang nanya sih sebetulnya, bukan saya yang nanya. Waktu itu ada penonton yang nanya. Ground game-nya bisa maju kenapa? Dia bilang, saya ada pelatih rahasia, tapi saya nggak mau ngomong dulu. Oh luar biasa. Gitu. Nah, John Danaher. Terutama soalnya John gue Danaher sangat pelatih surprise rahasianya. banget Billy itu bisa memanfaatkan fleksibilitas taekwondo-nya untuk nge-craft guard game yang bagus, ya kan? Dia kayak kemarin yang terakhir sama Brando, dia kayak mau coba lipet-lipet kakinya jadi Betul. rubber gitu kan? betul. Jadi itu menarik banget sih. Pelatih rahasianya ini siapa? Andre Galvao. Asia. Yes. Aduh gue ngomong Asia apa lagi. Gue nggak tahu siapa. Tapi gini, kembali ke persiapan. Ya kita lihat secara camp di atas kertas, Brando punya tim yang bagus. Yang benar di Bali MMA, dia stay di situ. Terus habis itu kita lihat juga di Billy juga perkembangannya bagus. Berarti persiapannya juga bagus dan dia sudah jaga momentum terus dari dulu. Dari dia waktu menang lawan Gunawan sepertinya kayak dia nggak berhenti terus. Nah, kalau sudah begini, ini tinggal final stretch-nya aja nih. Siapa yang akan punya persiapan lebih baik. Nice, itu kata-kata dari Bung Bram hanya di Buff Combat Media Podcast ya. Betul sekali. The number one. Yoi. Combat Media Podcast in Indonesia. Yoi. Tapi kalau misalnya gue tambahin lagi, memang kalau misalnya kita ukur siapa yang menang, kalau misalnya kita ukur dari performance mereka berdua lawan Gunawan, kan kalau Brando waktu itu lawan Gunawan bener-bener seru banget ya fight-nya ya. Bener-bener total war gitu, seru banget men, asli. Itu kayak salah satu fight one pride yang paling gue suka deh. Terus kemarin Gunawan tuh, pas lawan Billy lawan Gunawan tuh gue bener-bener ngira Gunawan bakal dominasi loh. Iya gak sih? Karena menurut gue Gunawan tuh bagus banget di kepala gue ya. Tapi kalah, dan kalahnya di triangle kan ya? Iya kan? Itu gue kaget banget. Tapi menurut gue gak bisa kita ukur kayak begitu karena menurut gue Gunawan was not himself. Iya gak sih? Waktu di last fight sama Billy. Efek COVID kali ya, efek COVID. Kayaknya ya. Karena gue bener-bener kayak, lah kok kayak gini Gunawan ya? Karena gue bener-bener expect Gunawan tuh hebat sekali gitu. Kemarin agak mungkin COVID kali ya. Mungkin dia lagi jarang latihan. Ya, oke, itu valid sih gitu. Valid, iya. Kalau gini, pernah ingat gak dulu waktu itu saya masih ada videonya. Pernah waktu itu ada kan acara waktu itu Alvin versus Theo sebagai main event. Habis itu dibatalin kan? Dibatalin karena COVID kan? Dibatalin karena COVID kan? Iya. Nah, dalam kondisi kayak begitu, mungkin nih, di balik layarnya pun sebetulnya
di dalam hati fightersnya mungkin juga dia akan berpikir jadi enggak. Karena tiap kali preparation, tiap kali persiapan, pasti kan dia masuk camp dan dia ada cost. Ada cost. Ada biaya ada semuanya. biaya. Nah, itu sendiri juga, itu pasti dia akan bingung. Gue mau komit gak nih 100%? Yes. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi dari kedua fighter ini. Dan ini dia, waktu itu kita ngobrol sama Gunawan juga ada. Yang satu punya camp, maksudnya itu kayak satu sasana sendiri. Yang satu lagi, Gunawan, itu kan dalam tanda kutip kan lebih independen. Dia nyari training partner sendiri. Habis itu dia semuanya akan ngeramu sendiri. Gitu Gado-gado lah ya. Siapa ya? Aku nggak tahu kalau di sini fighter itu siapa lagi gitu. Yang kalau di UFC yang memang nggak punya kayak tim inti gitu loh. Nggak tergabung kayak misalnya nggak masuk ke dalam kayak Jackson Winklejohn atau masuk ke AKA gitu loh. Angelo Bimo aja. Ya. Bukannya Tapi lo meramu juga di game-game lain. dia bukan not exactly ngeramu Gua tapi kan McGregor men. Tapi- punya tim sendiri. Yoi. nah itu mungkin juga tuh kayak Conor gitu kali Iya. kan. Conor kan dia bukan kayak AKA. SBG siapa lagi yang SBG yang timnya itu? Mungkin nggak banyak kan. Nggak banyak, siapa Peter Quelly, terus siapa tuh yang Strabanimal. Betul. Heeh. Apa tuh? Nggak kayak AKA. Cuman kalau Conor, kalau lu lihat di pre-fight show-nya itu UFC Embedded, dia itu bisa bolak-balik ke Portugal kemana Ke sampai Iceland. ke Iceland sampai dia waktu dia balik pun over the Christmas holiday, waktu lagi libur Natalan, dia itu bisa bangun cage sendiri di dekat rumahnya dia. Iya. Karena dia udah punya facility, udah kaya. Udah kaya. Jadi dia walaupun dia relatively sendiri, dia punya facility, punya duitnya, punya financial capacity-nya untuk kemudian compensate semua kekurangan tadi. Yoi. Ya gitulah jadinya ya. Iya ternyata ke kondisi finansial tuh penting juga buat Iya, fight camp iyalah, gitu. men. Sepinting itu ya. Iya. Sih, jelas sih. Semakin lu banyak resources, semakin preparation lu semakin mantap. Modalnya semakin 100%. banyak juga ya. Ya, dah itu udah cukup. Sekarang gue mau tutup quick question. 3 pertanyaan berhubungan dengan One Pride sebelum kita akhiri sesi kita. Itu 1 pertanyaan buat Mas Bram, nggak usah panjang-panjang. Wardi lawan Winardi, apakah akan jadi one sided apa enggak? Yes or no? Itu aja. Nggak usah jelasin. Wardi lawan Winardi. Enggak. Nggak one sided. Enggak. Oke, biar kepo aja orang-orang. Yes. Lanjutnya. Kedua, kalau misalkan Wardi menang, apakah Wardi ngincer title apa ketemu Rama dulu? Ketemu Rama dulu. Ketemu Rama dulu. Iya. Luar biasa. Yang terakhir adalah Mas Bram kalau bubur diaduk apa enggak? Diaduk. Diaduk. Nice. Iya. Luar biasa bubur barito. Mantap. Oke, thank you banget buat hari ini udah ke studio kita ya, salah satu guest perdana kita yang masuk studio. Yes, nice. Luar biasa, thank you banget buat waktunya. Thank you, Angelo. Selalu senang banget untuk ngobrol sama Mas Bram, apalagi kalau udah ngomongin teknis ya. Yes, dan jangan lupa buat fans MMA di Indonesia follow YouTube-nya Bramono Lunardi untuk konten-konten bahasan mengenai MMA dan teknik-teknik MMA. Dan juga yang belum Sama Instagramnya Instagramnya Mas Bram apa? bungbram.mma. bungbram.mma, banyakin tuh followersnya sampai. Yes. Dan jangan lupa yang belum follow Buff Combat Media, haus lu ya. Jadi harus harus subscribe dan follow Buff Combat Media. Terutama buat follower-follower yang lama dari Radio Plata, kita sudah pindah ke sini. Oke. Oke. Mudah-mudahan kalian semua bisa dengar analisa Mas Bram sama kita supaya mendapat insight yang lebih dalam One Pride MMA atau UFC yang nanti kalaupun ini kita rilisnya pas sudah hari H. Ya lu lihat prediksi kita lah bener apa enggak, jadiin taruhan aja. Oke. Yoi, gocap-gocap deh. Luar biasa. Nice. Oke, thank you. 5, 4, 3, 2, 1, close the door, bye-bye. Oke, stay safe guys.